Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Puramuti dari jurusan Fisika Angkatan 23. Kali ini saya akan membahas tugas fisik komputasi, yaitu machine learning untuk klasifikasi data fisika. Yang pertama itu ada untuk mengklasifikasikan fase material, yaitu padat, cair, dan juga gas. Dimana untuk persamaan keadaan ideal itu adalah PV-NAT, yang adalah persamaan gas ideal, dan ada energi bebas. Nah, ini untuk datanya. Di sini kita sudah punya data materialnya, dimana di sini ada suhu, tekanan, volume, dan juga fase materialnya padat, cair, ataupun gas. Nah, untuk programan sendiri di sini kita menggunakan decision tree. Di sini ada scalar tree, import decision tree. Masukkan data filenya, data material.csv. Lalu hasilnya itu adalah untuk skor F1, skornya itu sudah sangat bagus di yang bawah ini. Untuk precision recall dan juga F1 skornya itu 1, ini sudah sangat sempurna. Lalu di sini juga plot visualisasinya. Di sini sudah bisa dibedakan fase materialnya antara yang ketiga fase materialnya. Di sini sudah dapat dibedakan, sangat saling berjauhan, dan juga untuk confusion matrixnya juga sudah bagus di sini 1-1-1. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu untuk klasifikasi peristiwa astronomi, di mana di sini kita punya data frekuensi, amplitude, dan juga durasi untuk gelombang gravitasinya. Di mana di sini untuk mengklasifikasikan jenis-jenis peristiwa berdasarkan gelombang gravitasinya. Di mana peristiwanya ini tuh ada penggabungan lubang hitam, penggabungan bintang neutron, dan juga supernova. Baik, untuk datanya sendiri seperti ini ya. Kita punya frekuensi, amplitude, durasi, dan juga jenis peristiwanya itu ada penggabungan lubang hitam, supernova, dan juga penggabungan bintang neutron. Nah, di sini kita menggunakan metode KNN atau K nearest neighbor. Dari sini ya, import KNN, dimana datanya dimasukkan data astro. Dan untuk hasilnya sendiri di sini pertama untuk skornya, bukan skornya seperti yang ini ya. Nah, sudah sempurna. Di sini posisinya 1, recallnya 1, dan juga F1 skornya 1. Lalu untuk visualnya di sini juga sudah dapat dibedakan ya antara ketiga kelasnya ini. Dan juga dalam di confusion matrixnya juga sudah sangat bagus. Di sini sudah 1-1-1, tidak ada yang miss. Baik, selanjutnya itu adalah klasifikasi data partikel, di mana di sini datanya itu adalah ini transfer momentum, varian massa, sudut keseluruhan, serta azimut, dan juga energi total. Di mana kelima data ini tuh digunakan untuk mengklasifikasikan apakah partikel tersebut itu sudah dikenali atau partikel tersebut bersifat anomali yang tidak dikenali. Ketika sebuah partikel bersifat anomali, maka berarti dia adalah sebuah partikel yang baru ditemukan, yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, ini untuk datanya. Di sini ada yang dikenal dan juga yang anomali. Untuk pengklasifikasiannya di sini menggunakan isolation forest. Nah, untuk hasilnya di sini pertama untuk skornya, untuk yang anomali sudah bagus, di recall itu ada 4.
Ini untuk hasil akhirnya ini agak kurang karena yang dikenal di sini masih 0, tapi yang anomali di sini 0,5. Ada yang 0,5, ada yang 1, ada yang 0,67. Jadi untuk hasilnya kurang sempurna. Nah, itu karena di data validator itu datanya itu antara yang anomali dan yang dikenal itu tidak berbeda jauh jumlahnya gitu. Nah, untuk label conclusion matrixnya juga masih kurang, dimana yang anomali ini masih ada yang dikenal sebagai yang dikenal, bukan yang anomali gitu. Dan juga untuk yang label partikelnya di sini sudah bisa dibedakan sebenarnya antara energinya yang antara kedua kelas, tapi untuk hasil pengklasifikasiannya itu masih agak kurang sempurna. Baik, selanjutnya itu untuk penganalisisan data, dimana di sini untuk mengklasifikasikan berdasarkan data dari cryogenik, data cryogenik untuk mendeteksi interaksi partikel dengan dark matter, dimana untuk labelnya sendiri ada dark matter dan juga noise dari backgroundnya itu sendiri. Contohnya kita punya konon energi, ionisasi, dan juga durasi dari sinyalnya. Contohnya itu seperti ini. Lalu masuk ke bagian mesin-mesinnya menggunakan SPC, SPM, support vector mesin. Ini masukkan filenya data vector, hasilnya sendiri, skornya seperti ini, dimana dark matternya itu 1, noise juga 1, sudah sangat bagus. Nah, untuk conclusion matrixnya sendiri, sini dark matter sudah bisa dibedakan ya, di sini dark matter sebagai dark matter dan juga noise sebagai noise. Kenapa di sini 2, di sini 1? Karena dark matter di sini lebih banyak dibandingkan yang noise dari jumlah datanya itu sendiri. Nah, secara visual juga sudah dapat dibedakan antara yang satu kelas dengan kelas yang lain. Baik. Selanjutnya adalah klasifikasi data storage astronomi menggunakan dataset dari Sloan Digital Sky SPSS, di mana di sini tuh kita menggunakan dataset dari Kaggle yang di-download dari Kaggle. Nah, untuk datanya sendiri seperti ini, ada banyak sekali datanya, dimana yang digunakan itu adalah untuk programannya menggunakan metode SVM, dimana di sini masuk ke filenya di server ini. Lalu data yang dipakai itu adalah sudut radian, ini redshiftnya, dan di sumbu itu adalah kelasnya ada apa. Ini sini kelasnya ya. Untuk kelasnya sendiri itu ada bintang, galaksi, dan juga kira-kira atau kuasar. Nah, untuk hasil skornya sendiri di sini galaksi, untuk galaksi presinya 0,98, tipenya 0,93, dan skor 0,91, 0,96, kuasar itu 99, 497, star 93, 996. Ini sudah cukup bagus karena sudah mendekati 1. Nah, untuk matriksnya sendiri, nah di sini yang galaksi sudah bisa dikenal sebagai galaksi, di mana ada sedikit yang miss, dan kuasar juga bisa dikenal sebagai kuasar, dan star juga bisa dikenal sebagai yang star.
untuk visualnya secara visualnya sendiri. Nah, di sini bisa dilihat sudah bisa terbedakan gitu ya antara yang ini sama yang ini, dimana antara galaksi, quasar dan juga starnya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini adalah untuk regresi untuk prediksi massa elektron menggunakan data dari CERN. Di mana dataset ini kita ambil dari Kaggle. Di sini tuh ada datanya tuh seperti ini. Dan event S1 dan ini tuh percobaan ke berapa, dan ini percobaan ke sekian. S1 itu adalah energinya, yaitu energi, yaitu momentum, arah X, arah Y, dan juga arah Z, seperti itu. Dan juga PT adalah momentum transfer, dan juga eta adalah ini, P adalah sudutnya, dan Q nya adalah muatan dari si elektron tersebut. Nah, di sini diregresikan untuk memprediksi massa dari elektron tersebut menggunakan random forest regressor, di mana masukkan datasetnya itu adalah dataset ini di electron.csv. Masukkan data-data yang perlu di sumbu X nya itu sebagai energi, lalu momentum, arah X, arah Y, dan juga arah Z, momentum transfer, ini P dan juga muatannya, dimana hasilnya itu adalah sumbu Y sebagai data masanya. Hasil regresinya itu seperti ini. Nah, harus seperti ini antara massa prediksi dan juga massa aslinya. Nah, untuk distribusi errornya sendiri seperti ini, bisa dilihat distribusi errornya tuh paling banyak di 0, berarti sudah prediksi massanya itu sudah akurat, karena selisih antara data sebenarnya dan juga antara data sebenarnya dan juga data prediksi itu kebanyakannya 0, jadi sudah cukup akurat. Nah, yang terakhir itu adalah untuk pencarian partikel baru menggunakan dataset dari CERN yang tadi, dimana ini menggunakan isolation forest untuk mencari data tersebut itu adalah data tersebut apakah partikelnya itu bersifat anomali ataupun sudah diketahui. Dimana di sini datasetnya masih sama seperti yang tadi ya, menggunakan dataset datasetnya ya, dia pernah versi. Lalu ini untuk visualisasinya, dimana ada normal dan juga anomali, dimana di sini sudah dapat dibedakan ya antara yang normal dan anomali ini. Lalu untuk skor F1 skornya itu adalah yang ini. Nah, mana di sini ada terdeteksi itu ada 2.998 dan jumlah normalnya ada 96.000. Nah, hasil akhirnya adalah berupa file baru, dimana di sini ada file datasetnya ditambah ada satu tambahan sifat ininya ya, karena ada yang satu, ada yang negatif satu. Nah, kayak gini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.